VCA ya? Rusak Bu, udah pernah lihat doang. Oh, pernah lihat doang. Pada saat praktikum atau pada saat itu mahasiswa baru itu? Pas awal pengenalan. Mahasiswa baru, tapi kondisinya tidak beroperasi ya? Iya Bu. Iya Bu. Ya itu sering nggak tahu itu kenapa. Kok malah sepertinya tidak seperti dulu gitu. Halo. Halo? Putus Ibu, lagi ya? Iya Bu, terputus Bu. Aduh, gimana ya? Kok putus-putus terus, kenapa ini? Sekarang dia Jaringan sudah kelihatan Bu. Putus-putus terus ya? Oke, saya lanjutkan. Iradiasi gamma. Anda juga sudah apa ya, sampai fasih lah bahasanya. Tahu semuanya. Iradiasi gamma biasanya menggunakan radioisotop seperti kobalt 60, cesium 137. Teknologi iradiasi gamma dianggap cukup efektif karena daya tembus sinar gamma yang cukup baik. Cuplikan dapat diiradiasi beberapa lama sesuai dosis yang dibutuhkan. Iradiasi gamma biasanya diproteksi dengan shielding beton dengan sumber radioisotop yang disimpan dalam kolom berisi air. Untuk beberapa jenis iradiasi tertentu, ini tergantung tipe iradiatornya tipe berapa. Karena ada yang dengan menggunakan air, tapi ada juga yang tidak. Apalagi yang di STTN itu adalah iradiator yang paling sederhana. Ya, itu paling sederhana, tipe 1. Kalau yang di air, kemudian yang merah putih, nanti silakan kalau pas jadi melaksanakan apa itu studi ekskursi, silakan untuk ke merah putih dan satunya lagi ke swasta gitu, dibandingkan kayak apa gitu. Untuk beberapa jenis iradiator tertentu, sumber disimpan dalam kolam. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ada nih tipe, kalau tidak salah tipe 3 apa ya, yang harus ada kolam airnya. Berikutnya adalah iradiasi sinar X. Hampir sama dengan iradiasi gamma, sinar X mempunyai daya tembus yang cukup baik. Keuntungan lain, sumber sinar X ini sama dengan iradiasi berkas elektron yang dikendalikan oleh sumber listrik. Dengan cara mematikan sumber listrik, sumber iradiasi dapat dimatikan. Selain itu, sumber sinar X yang menghindari tidak seragam dosis. Saya kira Anda sudah fasih, saya tidak akan menjelaskan tentang radiasi sinar X karena sudah dapat materinya di mata kuliah banyak, tidak hanya di proteksi radiasi, tapi di ADPR juga sudah dapat. Kemudian, alat dan bahan, ini bahan yang digunakan seandainya ini praktikum betulan. Ya, ini adalah bahan yang digunakan adalah berbagai jenis macam cuplikan bahan makanan. Biasanya mahasiswa saya suruh milih sendiri bahan makanannya apa, seperti itu. Kemudian etanol atau alkohol teknis 95% apabila diperlukan untuk sterilisasi, alat-alatnya, kemudian dan plastik. Peralatan yang digunakan dalam iradiator gamma adalah alat-alat yang digunakan selain iradiator gamma ada neraca analitik, pH meter, eksikator, oven, cawan, kemudian AW meter, tapi ini STTN belum punya AW meter ini. Kemudian
koloni counter, SDTN sudah punya. Kemudian vakum food sealer, ini SDTN sudah punya. Ini hanya untuk memvakumkan plastiknya saja, dan alat-alat gelas laboratorium. Ini seandainya benar-benar praktikum di lab. Tapi yang pengawetan ini tidak praktikum di lab, tapi ganti dengan membuat makalah yang berhubungan dengan pengawetan makanan. Cara kerjanya berarti juga bermacam-macam. Ya. Kalau misalnya dengan metode yang basah tadi, misalnya untuk cabai tadi, cabai yang basah, maka perlakuannya juga akan berbeda dengan cabai yang utuhan gelondongan seperti itu. Jadi berbeda, makanya nanti Anda silakan mencari atau membuat makalah ya, berdasarkan boleh literatur, boleh proceeding, boleh jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Akan lebih banyak pustaka, akan lebih baik. Seandainya praktikum betulan, cuplikan bahan makanan dengan perlakuan bahan makanan tidak ditutup, diletakkan di atas wadah. Jadi di sini adalah ada yang tidak diiradiasi, ini sebagai kontrolnya. Kemudian ada yang diiradiasi, iradiasinya adalah berbagai macam variasi, gitu. Kemudian ada yang ditutup, ya, ada yang ditutup plastiknya, tapi ada yang tidak ditutup. Ya. Kemudian dari semua tadi diiradiasi, ya, diiradiasi dengan variasi tadi, kemudian dilakukan analisis. Analisisnya apa? Kalau di lab ya sesuai dengan yang ada lab yang alat yang ada di SDTN. Tetapi kalau untuk penelitian harus komplit. Kalau penelitian harus komplit, walaupun SDTN tidak ada, bisa dilakukan di lab-lab yang ada di Yogyakarta. Misalnya, kalau dilakukan di Jogja ya, misalnya di UGM, itu sangat komplit sekali. Sehingga kalau untuk penelitian berarti harus komplit. Karena kalau hanya untuk praktikum, ya sesuai dengan alat yang ada di SDTN. Nanti kalau dilakukan analisis di luar berarti harus mengeluarkan biaya banyak, saya kira kok tidak perlu. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Dengar suara saya enggak ya? Dengar, Bu. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Loh. Oke, saya lanjutkan. Iradiasi bahan makanan yang ini caranya. Bahan makanan yang akan diiradiasi harus dibersihkan dulu. Maksudnya kalau ada kotoran-kotoran misalnya itu dibersihkan, timbang dengan jumlah tertentu. Yang telah bersih tadi, amati bentuk fisiknya, pH, kadar air dan sebagainya tergantung alat yang ada di SDTN. Saya kira itu untuk pengawetan. Ada pertanyaan? Untuk makalahnya, karena ada 8 ya, nanti kalau nanti saya akan sampai dengan hari Rabu, saya akan mencari tugas-tugas Anda apa aja. Seandainya nanti bisa sampai menemukan 8, berarti nanti setiap kelompok tugasnya masing-masing, tugasnya dengan kelompok lain akan berbeda. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan, karena pengawetan ini luas sekali ya, dan sudah dilakukan di mana-mana. Maksudnya Batan Pair itu, ya, Batan Pair itu sudah melakukan penelitian tentang ini, sehingga mudah-mudahan nanti dengan tugas ini akan memberi dampak positif terhadap Anda. Ya, jadi jangan menyepelekan, oh tugasnya kok jadi malah tambah rumit gitu. Saya kira tidak. Nanti akan saya beri tugasnya. Ada pertanyaan?
Untuk pengawetan? Halo? Belum Bu, belum ada. Belum ya? Berarti sudah ya, nanti tugasnya akan saya sampaikan menyusul ya. Halo? Ya Bu. Oke. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan materi yang kedua. Saya tak melihat dulu. Waduh, malah jadi 21 ini gimana ini? Yang lain kok malah terus, waduh, pada menyepelekan ya. Ini hanya 21 orang loh yang gabung. Halo? Halo, ya Bu. Ya Bu. Lah kok yang lain mana? Menyepelekan ya. Enggak Bu. Ini Bu. Ini hanya Juga, Bu. 22 Halo, Bu. dengan Bu Giatri. Bu, Ya, saya ini Bu gabung sama Niko Bu. Soalnya internetnya nge-lag. Saya kan udah dikontrakan Bu. ya. Oh, Gabung berarti satu masih, sama berarti itu, berarti Bu. yang lain mana nih yang, Ini saya Gregorius Bu. ya, yang 6 orang mana ini? Ardiva sama Yusuf jadi satu, Bu. Gimana? Siapa? Ardiva sama Yusuf jadi satu device. Nah, terus yang lain? Waduh. Mungkin jaringan ya, Bu. Mungkin. Ini kita sini loh Bu. Dari tadi dengerin. Saya yang baru divaksin, yang harusnya aja tak sempet-sempetin harus ngajar loh. Ternyata mahasiswanya yang, waduh. Harusnya kalau divaksin terus istirahat habis. Ya, tapi ternyata saya harus ngajar aja saya harus tetap ngajar gitu. Ternyata mahasiswa saya yang menyepelekan. Apa boleh buat? Gimana lagi kalau seperti ini? Yang lain pada kemana? Nggak gabung. Nanti kalau tahu-tahu saya validasi, jangan menyesal ya. Ya Bu. Sudah dibuka ya Bu. Gimana? Halo? Halo tadi Kan ngeliat sama Mas yang Bu. sama Bu Anu kan belum divalidasi. Oh, nunggu validasi. Ya, kalau belum divalidasi, gimana? Apa dikiranya kalau sudah absen sudah OY, Po? Enggak, itu kan bisa terdeteksi itu yang belakang. Teknologinya canggih loh. Oke, jangan dianggap kalau pagi sudah berarti sudah aman. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang dosimeter Frege. Tujuannya adalah mahasiswa mampu mengetahui prinsip dosimeter kimia atau Frege untuk menentukan dosis serap radiasi. Dasar teorinya Anda juga sudah dapat dari Bu Maria tentang dosimeter, macam-macam dosimeter, kemudian bagaimana cara menerangnya, ini sudah diperoleh dari mata kuliah Bu Maria. Dosimeter radiasi adalah suatu metode pengukuran kuantitas energi radiasi baik berupa gelombang elektromagnetik maupun berupa arus partikel bermuatan yang dipancarkan oleh sumber radiasi pada titik geometri tertentu atau yang diserap oleh materi yang teriradiasi. Jumlah energi radiasi tiap satuan waktu ini disebut dengan laju dosis radiasi. Apa itu laju dosis radiasi? Saya kira Anda sudah paham. Penentuan dosis radiasi mempunyai peranan yang penting dalam proses radiasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah dosis radiasi yang diterima oleh materi yang disinari oleh sinar radioaktif itu sangat menentukan jenis perubahan struktur yang terjadi pada materi. Suatu iradiator sinar nuklir pada waktu-waktu tertentu, laju dosisnya perlu ditentukan.
supaya diperoleh data yang tepat tentang penerimaan dosis oleh materi yang disinari dengan iradiator tertentu. Suatu iradiator yang sumber radiasinya suatu radionuklida yang telah ditentukan laju dosisnya, maka untuk selanjutnya laju dosis dapat dihitung dengan menggunakan rumusnya. Ini Anda saya kira sudah tahu. RT adalah laju dosis, Kemudian R0 adalah laju dosis yang pernah ditentukan, lambda tetapan peluruan radionuklida yang dipakai sebagai sumber radiasi, dan T adalah selang waktu antara penetapan RT, yaitu laju dosis yang diketahui, dan R0-nya. Dari persamaan 1 berlaku untuk sumber radiasi yang berupa titik sumber atau sumber iradiasi homogen. Dalam praktek, sumber iradiasi biasanya berupa batang-batang jadi sukar untuk dikatakan homogen. Suatu efek, ini masih tetap 22 itu, belum ada yang tambah. Suatu efek kimia senyawa yang disebabkan oleh radiasi pengion dapat digunakan sebagai pengukur dosis atau laju dosis iradiasi. Dengan demikian, proses kimia itu disebut dengan dosimeter kimia. Ada bermacam-macam dosimeter kimia, diantaranya adalah dosimeter Frege dengan menggunakan peristiwa redoks ion Fe2 menjadi ion Fe3 akibat interaksi solut Fe2 dalam sistem larutan air. Ini ada dosimeter Cericero, kemudian dosimeter dikromat, dosimeter alanin. Jenisnya macam-macam, banyak. Alanin ada juga berbeda-beda. Oke. Setiap jenis dosimeter kimia mempunyai daerah kerja yang berbeda. Jika digunakan untuk aplikasi industri yang berbeda, misalnya dosimeter alanin mempunyai daerah kerja 5 Gray, biasanya digunakan untuk radioterapi kanker. Dosimeter dikromat untuk dosis tinggi antara 100 kg sampai 600 kg yang dapat digunakan untuk degradasi polimer. Cross-linking polimer ini yang senang dengan polimer, biasanya TA-nya ini tentang polimer, kemudian cross-linking-nya seperti apa. Kemudian vulkanisasi, nah ini yang latex, ini juga menarik juga nih untuk TA, tentang latex. Ini sudah saya beri bocoran banyak loh tentang TA loh. Ya. Kemudian dosimeter Frege biasanya digunakan untuk mengukur dosis sinar gamma dalam reaktor. Dosimeter selulose triastat dapat digunakan dalam iradiator gamma dan mesin berkas elektron. Untuk dosimeter Frege, pada prinsipnya adalah suatu bahan atau zat yang dapat memberi tanggapan yang dapat diukur jika bahan dan zat tersebut dikenai radiasi nuklir. Tanggapan atau berhubungan langsung dengan tenaga yang diserap oleh bahan atau zat tersebut, seperti misalnya pada kalorimeter. Dosimeter berbasis kalorimeter disebut dengan dosimeter primer. Sedangkan dosimeter yang disebut dengan dosimeter sekunder adalah salah satu di antaranya adalah dosimeter Frege. Karena tanggapan yang diberikan apabila mendapat radiasi nuklir berupa reaksi kimia. Ini contohnya adalah Ferrivero. Reaksinya adalah seperti apa? Ini seperti ini. Ini nanti Anda bisa belajar lebih lanjut lagi. Ini kalau TA-nya menyangkut tentang ini, biasanya pertanyaannya adalah tentang bagaimana reaksi kimianya. Oke. Nah, H2O2 adalah peroksida yang bersifat oksidator kuat
sehingga akan mudah menyerang molekul lain. Pengukuran laju dosis radiasi dari suatu iradiator gamma atau elektron beam akan menggunakan dosimeter Fricke yang digunakan dengan menggunakan rumus seperti ini. Anda sudah tahu semua. Ya, nanti menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus ini. Ya, dari persamaan 2, kemudian menjadi persamaan 3, di mana D adalah laju dosis yang dicari ini dalam rad per jam. Satuannya bisa macam-macam. Kemudian ini DOA ini adalah densitas optik ion Fe3 setelah sel Fricke diiradiasi. Sedangkan DOS-nya adalah densitas optik Fricke Fe3 sel Fricke sebelum iradiasi. Sedangkan epsilon adalah efisiensi ekstensi. Anda sudah dapat ya dari Bu Maria, apa itu koefisien ekstensi? Halo? Koefisien ekstensi masih belum, Bu. Oh, Bu Maria loh. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya? Baru tahu, Bu. Iya, Ekstensi. baru dikasih tahu Ibu ini, Bu. Masa sih? Kita belum pernah pakai radiator untuk pengetahuan Ibu, Bu. Gimana? Belum Bukan pernah pakai maksudku dari iradiator. teori proteksi radiasi. Juga belum ada, Bu. Ekstensi nggak ada. Oh, saya kira sudah ya, sudah semester 6 itu. Belum. Masa apa Anda yang ketinggalan ini? Enggak kok, Bu. Saya ngingetin. Loh. Yang kakak kelas itu udah katanya kalau saya tanyain apa itu koefisien ekstensi molar gitu tahu ya. Oh iya Bu, sudah dari mata kuliahnya Bu Maria gitu. Belum? Belum, Bu. Baru tahu ini, Bu. Oh. Mungkin nanti bisa kami tanyakan Bu ke Bu Marianya. Enggak, kamu kan sudah dapat proteksi radiasi sudah, kimia radiasi sudah. Kimia radiasi baru semester ini, Bu. Baru semester ini semua, Bu. Oh, ya nanti akan kena, nanti akan dapat. Yang ngajar siapa yang kimia radiasi? Bu Maria. Oh, Bu Maria. ya mungkin belum ada. Nanti kalau pas kuliah ya, coba pas kuliah. Kalau teori kan akan lebih jelas lagi. Ya, Bu. Oke. Ini soalnya itu dasarnya adalah teorinya dulu. Ya, nanti ditanyakan. Oke. Untuk Fe3 atau dosimeter Fricke setelah diiradiasi dalam liter per mol sentimeter, nanti satuannya apa gitu, juga tahu. Nah, pada grafik densitas optik terhadap konsentrasi ion Fe3. Ini nanti minta tolong di pas kuliah ya, coba ditanyain itu. Oke, kemudian besarannya berapa? Kalau dalam bentuk grafik seperti apa gitu atau mungkin belum ya sampai baru minggu ketiga ya mungkin ya. Jadi belum sampai sini. Oke. Kemudian berat jenis ini row-nya adalah berat jenis dosimeter Fricke dalam gram per mililiter. Kemudian L adalah panjang yang digunakan adalah 1 cm. Kemudian untuk ini G untuk F13 jumlah molekul radikal atau ion Fe2+ yang berubah menjadi ion Fe3+ untuk setiap absorpsi tenaga radiasi dari 100 elektron volt, di mana harga G untuk ion Fe3+ ini untuk larutan Ferri jenuh di udara ini berapa? Ini juga ada, nanti bisa ditanyakan juga. Walaupun nanti saya juga ada, tapi untuk lebih jelas tentang teorinya. Kemudian kalau bilangan Avogadro saya kira sudah tahu. Kemudian tentang satuan-satuan Anda sudah tahu, lebih fasih lagi, sudah ngelotok ini tentang satuan-satuan. Ya. Kemudian larutan standar yang digunakan 1 milimol FeSO4 dalam 0,8 N
H2SO4. Ketika diiradiasi, Fe2+ berubah menjadi Fe3, di mana larutan Fe3 dapat diidentifikasi warnanya dengan larutan FCN, yaitu analisis dapat dilakukan dengan spektrofotometer. Kalau praktikum dengan menggunakan spektrofotometer sudah apa belum ya? Sudah pernah pegang alat UV vis? Sudah, Halo? Bu. Apa? Sudah, Bu. UVP sudah. Sudah ya? Sudah. Itu yang kemarin dengan kalau Bu Giatni pas apa itu Anda dengan Bu, kalau nggak salah ya, dengan Bu Mega ya? Mega, Bu. Ya, dengan Bu Mega. Ya, sehingga nanti setelah diiradiasi, kemudian yang ditentukan absorbansi yang setelah diiradiasi dengan yang sebelum seperti apa, hasilnya berapa, sehingga untuk menghitung dosis serap. Pengamatan respon kalorimeter atau daerah kerja untuk dosimeter Frege ini cukup linear sampai pada dosis 400 Gray. Oksidasi akan mencapai maksimum pada dosis 400 Gray. Sehingga ini dosisnya sangat kecil ya. Sangat kecil sekali, hanya sampai 400 kalau oksigen yang mencapai maksimum pada 700 Gray. Reaksi yang terjadi pada dosimeter Frege ini adalah sebagai berikut. Ini reaksi-reaksinya. Ini bisa dilihat. Oke, bila tidak ada oksigen, maka reaksinya seperti ini. Nah, setiap H akan menghasilkan 3 Fe3+. Mau diperhatikan nanti di reaksi-reaksi ini biasanya saya tanyakan tentang reaksi-reaksi. Oke, untuk mengukur dosis dan laju dosis, dosimeter Frege diaplikasikan untuk mempelajari efek scavenger, misalnya untuk menguji daya kompetisi scavenger dan mendemonstrasikan bahwa tidak akan ada energi deposisi dalam spesies yang ditangkap oleh scavenger. Kemudian penentuan kadar Fe2 dapat ditentukan dengan cara titrasi konvensional dan spektrofotometri, bisa ditentukan dengan spektrofotometri. Nah, ini nanti Anda sampai dengan menghitung ini dari reaksi-reaksi untuk mengetahui konsentrasi Fe3+. Ini teorinya adalah seperti ini, reaksinya. Mohon dipelajari nanti reaksi-reaksi untuk sampai mengetahui konsentrasi Fe3+. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini reaksi-reaksi untuk Fe3+. Nah, pada ujung-ujungnya adalah untuk menghitung dari teori di atas tadi adalah untuk menghitung konsentrasi Fe3+ yang terbentuk, yaitu dengan menggunakan rumus berarti ini rumus 4, sorry. Tadi ada persamaan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya, dasar teorinya. Nanti bisa ditambahkan sendiri, Anda boleh dengan searching, boleh dari handbook tentang kimia radiasi, kemudian tentang dosimeter itu banyak sekali. Ya. Nanti kalau saya tulis di sini banyak sekali, sehingga dasar teorinya hanya saya cuplik saja. Anda bisa mempelajari sendiri dengan literatur yang lain. Saya punya, tapi tebal sekali, ada di ruangan saya. Silakan Anda mempelajari teorinya ini untuk dikembangkan. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Tapi benar loh ya, dikembangkan benar loh teorinya ini. Oke. Kemudian, ini tambah 1 itu pesertanya. Metode pelaksanaan praktikumnya. Ini praktikumnya sangat mudah sekali. Alatnya juga sangat sederhana.
Ada alat-alat gelas biasa, pulpet, iradiator gamma, neraca analitik, spektrofotometer. Anda sudah pernah tahu semuanya. Bahannya adalah NH42Fe2SO4 2 kali 6H2O, NaCl, H2SO4 0,8 N, dan aqua trides. Mudah-mudahan aqua tridesnya nanti yang masih ada sisa di atas. Maksud saya adalah di labnya kimia analisa di atas, yang tingkat 3 itu saya nyimpennya di sana. Ada satu jerigen aqua trides. Karena aqua trides ini kalau beli di luar susah. Kemudian saya kemarin minta dari reaktor. Ya, reaktor ternyata membuat sendiri aqua trides ini. Oke. Langkahnya adalah pertama adalah membuat larutan dulu. Caranya adalah seperti ini. Anda harus tahu, harus membuat sendiri larutannya. Kalau sudah membuat larutan, kemudian larutan sampel dimasukkan ke dalam botol-botol gelas kecil-kecil gitu, masing-masing 3 botol untuk setiap sampel yang tidak diiradiasi dan yang diiradiasi. Kemudian dicari massa jenisnya, kemudian diiradiasi, sampel diiradiasi dengan nanti akan saya tentukan dengan iradiasi berapa seperti itu. Kemudian dicatat dari panelnya itu untuk kontrol iradiasinya, dosisnya berapa, kemudian dibandingkan dengan hitungan-hitungan yang tadi, dihitung dengan rumus-rumus yang tadi. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Jadi yang pertama tadi untuk pengawetan nanti tidak praktikum di lab, tetapi dengan Anda membuat makalah ya, tentang pengawetan. Kemudian yang kedua ini yaitu dosimeter Fricke, nanti praktikum di lab. Cuma kalau diberi waktunya berapa saya belum dapat jadwalnya. Itu juga kurang tahu Bu waktunya. Cuman dikasih tanggalan aja Bu. Oh ya, nanti anu aja ya, ngikuti aja ya. Nanti Ya, Bu. seandainya misalnya hanya berapa orang yang boleh di lab ya gantian seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Oh ya, saya harus validasi dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tak validasi. Ini nggak bisa untuk dosimeter personal ya Bu? Gimana? Apa? Oh enggak, Yang ini Fricke. iya. Tidak. Biasanya itu adalah justru untuk membandingkan kalau yang dosimeter Fricke itu. Gitu. Karena range dosisnya memang tinggi-tinggi ya Bu? Nah, padahal kalau dosimeter Fricke itu tadi dosisnya kan rendah toh? Loh? Iya, tapi yang kayak di iradiator kayak gitu tadi kan tinggi Bu. Yang mana? Yang dosimeter ini tadi. Maksudnya ini memang yang Fricke ini memang range pembacaan dosisnya itu dari rendah sampai tinggi atau dia memang spesifik untuk khusus untuk dosimeter Fricke ini memang rendah. Tadi hanya 400, kemudian kalau yang apa tadi hanya 700 gray, bukan kilogray loh ya. Oh iya, kalau yang iya. pengawetan Iya. tadi kan bisa kilogray. Gitu, sehingga memang rendah untuk yang dosimeter Fricke. Nanti akan pada saat praktikum akan saya coba untuk setiap kelompok beda-beda supaya nanti hasilnya seperti apa. Seperti itu. Ya, oke Bu. Ya. Ini saya mau validasi dulu. Oh, ada yang nggak masuk ya. Profesornya nggak masuk. Alfa. Memang nggak masuk ya? Halo? Halo? Kayaknya pagi juga nggak ada, Bu. Oh, Kayaknya ada. iya, iya.
Tapi kamu sudah absen belum ini sekarang? Yang Absen hadir yang ini. tadi pagi aja Bu. Yang ini masih Yang ini gimana? Enggak bisa ya? Kok kayaknya sudah divalidasi ya? Belum divalidasi, Bu. Belum ya? Iya. Bentar. Jadi kalau sekarang mau ngubah absen masih bisa, Bu, sebenarnya. Iya, ini Hafiz yang enggak datang, coba saya ya. Alif ada ya? Hadir, Bu. Alifa ada? Alifa? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aneira? Hadir, Bu. Oh, Fani juga enggak datang ini. Arjifa ada ya? yang Halo? Fani lagi penerbangan Bu. Arjifa ada? Hadir, Ini Bu. suaranya Arjifa ya kayaknya. Asifa? Ada, Bu. Ada. Atika? Hadir, Bu. Kita? Hadir, Bu. Arika? Hadir, Bu. Ya, Fani memang enggak masuk. Farah? Katanya mati lampu nggak ada sinyal. Waduh, Ada paket. kayak apa, Cok? Cuma Farah, ada halo paket cek Bu. Farah. Assalamualaikum Farah. Halo Farah. Waduh. Farah, Cuman ada kuota chat katanya Bu. gimana? Cuman ada kuota chat. Di daerahnya mati lampu. Wifi-nya mati. Gimana ini caranya? Waduh. Mungkin Farah bisa chat ke Ibu, Bu, biar lebih lanjut. Nah, coba aja yang suruh mencet ya sana, bukan saya. Halo Farah. Dia sekarang lagi nggak join, Bu. Ada ya? Iya, Farahnya sekarang lagi nggak join, Bu. Soalnya di sana nggak ada wifi-nya mati, Bu. Wah, tapi kok pagi ada. Tadi pagi ada, Bu. Isna? Dan dia sempat absen, Bu, tadi pagi. Isna? Hadir, Bu. Dan Hawari? Hawari? Halo? Kolbi apanya rusak, Bu? Mic-nya, Bu. Itu dia chat, Bu. Mana di sini chatnya nggak ada kok. Ada itu Bu, chat ada, hadir, ada. Coba saya lihatnya chat. Saya lihat chatnya dulu. Chat yang di sini, Bu, yang di Zoom ini, Bu. Iya. Iya, aku tahu. Bentar. Lulu juga nggak ada ya ini ya? Lulu nggak ada. Maulana? Ada, Bu. Ada. Asim? Ada, Bu. Irfan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Niko? Ada Bu, hadir Bu. Sorry. Nanda Jasri ada ya? Ada Bu, ada. Mbak Nisrina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Ada ya? Alhamdulillah. Ada. Panji? Hadir, Bu. Hadir. Yusuf? Rahman? Salsabila? Hadir, Bu. Dani? Halo Dani. Hadir. Joko tadi ada ya, hadir ya. Oke, Hadir, Bu. berarti yang tidak gabung 2 ditambah 2, ada 4. Bu, saya nggak dipanggil ya, Bu? Kapten. Gimana? Bu Gregorius hadir, Bu. Iya, sorry. Belum dipanggil, Bu. Anda sorry belum tak panggil. Ya, ada. Oke, Bu. Samuel belum, Bu. Saya kira. Bu. Sorry. Oke. Bu Kurnia hadir ya, Bu. Belum di Oh absen. iya, Kurnia. Lupa, Mbak. Maaf. Hadir ya. Oke. Iya, Bu. Berarti ini sebentar ya. Berarti ada 4 gimana ini? Yang sudah chat? Ya, yang sudah chat.
Sebentar. Berarti